Rendang ini menu yang selalu hadir di keluarga aku, baik hari-hari besar ataupun acara-acara keluarga. Aku selalu membuat ini untuk stok freezer ya teman-teman, supaya kita semangat makan. Misalnya kita lagi nggak sadar makan, langsung aja kita keluarin stok rendang kita yang frozen. Yang aku mau siapin itu aku pakai daging 2 kg. Jadi ini kelapa aku langsung murni dari 4 butir kelapa, nggak dibiasa aku siapin bumbu. Ini ada ketumbar, kayu manis, cengkeh, pala, kembang sisir. Kembang sisir nama lainnya itu bunga lawang. Ini jinten, yang ini ada semanis. Jadi harus bedakan ini ya. Nah ini kita bumbunya kita sangrai dulu semua, biar wangi. Sementara itu aku bakar kunyitnya di sini. Nah teman-teman, di bawahnya aku bakar kunyit. Ini disangrai sampai harum ya. Aku menyiapkan juga cabai, garam 2 sendok teh. Garamnya nanti aja, jangan dikasih duluan supaya dekat-dekat mau matang sudah jadi kalio. Air asam supaya tidak amis dan dagingnya cepat lunak. Ini aku pakai daging lokal ya. Bumbu biasa yang harus dihaluskan yaitu ini, yang nggak dihaluskan daun salam, daun jeruk tidak dihaluskan. Selanjutnya daging yang sudah kita tiriskan tadi kita potong kecil-kecil sesuai selera kita. Ini aku pakai dagingnya yang daging murni dan daging kualitas nomor 2 atau tetelan ya. Jadi ada lemak-lemaknya. Untuk harga daging lokal di sini 150 sampai dengan 160. Kalau daging impor malah lebih murah. Terkadang ada yang 100 sampai dengan 120.000 per kg. Kemudian bumbu yang kita sangrai yang kering ini kita blender pakai yang kasar ya, yang kering, chopper seperti ini. Ini harum banget kalau disangrai, itu beda banget kalau yang nggak disangrai. Sudah halus seperti ini, kita campur sini. Selanjutnya kita blender yang kelompok kedua, yaitu laos, jahe sedikit, kunyitnya yang sudah kita panggang tadi. Ini kan ada hitam-hitamnya. Nah ini bakaran ini bisa memicu karsinogen, jadi kita kikis dulu, baru kita cuci. Selanjutnya kita masukkan juga cabenya sesuai selera aja. Ini aku pakai keriting 1/4 cabenya ya, untuk 2 kg daging, sesuai selera kalian aja. Nah setelah kita blender, ini kita gabung sama bumbu halus yang kering tadi. Baru kita keringkan, tidak ditumis ya, tidak pakai minyak sama sekali. Sampai mengering, agak airnya mengering, karena saya kan pakai air. Nah tambahkan juga laos keprok dan sakrai keprok ya. Daun-daunan masuk semua dulu. Daun salam, daun jeruk, daun kunyit.
Untuk laosnya kita bagi dua ya teman-teman. Laos yang mudanya aku blender bersama bawang merah dan bawang putih tadi. Jadi dua macam laosnya. Nah teman-teman, setelah bumbunya airnya mengering, nah kita masukkan dagingnya. Inilah yang membuat dagingnya itu nggak hilang nilai gizinya, tapi nggak membuat kalian yang punya hipertensi menjadi tekanan darah tinggi. Jadi ini udah panas, udah mendidih betul. Nah, dimasukkan dagingnya. Ini namanya prosesnya mati air kalau di kampungku ya teman-teman. Sampai airnya daging itu keluar semua, bercampur sama bumbu-bumbunya. Barulah kita masukkan santan dan air panas mendidih. Jadi jangan pernah menambahkan air yang dingin. Nah, ini proses namanya mati air, mencampur bumbu-bumbu. Ini supaya cepat, boleh kalian tutup. Masih di api besar nggak apa-apa, nggak masalah. Nah teman-teman, setelah airnya keluar seperti ini, dagingnya berubah warnanya. Ini bisa berlaku juga untuk ayam ya. Seandainya kalian mau menambahkan air, ini harus panas, mendidih. Jangan menambahkan air dingin, supaya daging itu kalau kena air panas nggak, nah nilai gizinya nggak hilang. Nah setelah seperti ini teman-teman, bumbunya bercampur sama daging, airnya udah mulai keluar, tambahkan santannya. Dan aku tambahkan juga air asam supaya dagingnya cepat lunak, karena ini aku pakai daging lokal ya teman-teman. Selain itu untuk menghilangkan bau amis. Ini sesekali aja kita aduk ya teman-teman, bisa kita tinggal-tinggal. Nah yang penting santannya udah nggak pecah, udah mendidih dulu. Jadi sebelum santannya mendidih nggak boleh ditinggal dulu. Ini kita harus, nah ini sudah bisa ditinggal-tinggal. Aku tutup ya teman-teman supaya lebih cepat matang dan dia nggak keras dagingnya. Ini udah sekitar 2 jam ya, masih saya di api besar. Ini tadi saya tutup supaya cepat lunak, karena dagingnya daging lokal. Ini kalau mau pakai pengempuk daging sih boleh, tapi menurut aku berbeda rasanya, makanya aku nggak pakai pengempuk daging. Prosesnya lama tapi sesuai selera aku. Api masih besar. Ini masih bisa ditinggal-tinggal teman-teman, kalau belum jadi kalio. Jadi aku tutup aja. Sekali aja aku cek. Nah setelah seperti ini udah sekitar 4 jam teman-teman. Sudah keluar minyaknya. Perhatikan itu minyaknya ini. Nah jadi nggak perlu ini seperti ditumis, minyaknya keluar sendiri dari kelapa dengan proses yang lama. Wangi banget. Kemudian kita tambahkan gula dan garam sesuai selera. Sebenarnya kalau asli di sana nggak pakai gula ya teman-teman. Ini balik lagi ke selera. Kalau aku memang sukanya gula pengganti penyedapnya. Mau kalian tambah penyedap juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian aja. Gula garam di akhir ya, supaya untuk lebih sehat teman-teman ya. Jangan lupa dites rasa. Ini akan tahan di suhu ruang 3 hari ya. Jadi kalau untuk pengiriman ke luar daerah itu bisa banget. Nah ini udah 4 jam. Kalau mau lebih hitam lagi, dengan api kecil sampai warnanya agak hitam, ditutup aja. Cantik bukan warnanya?
kemebul kayak gini. Ini udah hampir 6 jam proses pembuatannya. Jadi lama banget, tapi ini akan buat awet. Ini masuk rendang masih basah ya. Jadi ini nggak perlu ditumis bumbunya. Nanti akan keluar minyak-minyak seperti ini yang membuat rendang kita tuh wangi banget sampai kecium 1 RT insya Allah.